Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome to my YouTube channel. Kali ini saya akan membahas materi tentang konsep jurnal, buku besar, transaksi, dan neraca saldo sebagai pemenuhan tugas akuntansi dasar untuk UTS semester Gasal 2020-2021 dengan dosen pengampu Ibu Dr. Hajah Indri Kartika, SEMSI AKCA. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Syahrani, NIM 314020000145, kelas A1 E3, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Apa yang akan kita pelajari? Pertama, kita akan belajar tentang konsep jurnal. Kedua, buku besar. Ketiga, cara posting jurnal ke buku besar. Keempat, neraca saldo. Kelima, penyusunan neraca saldo. Keenam, transaksi dan pembahasan soal. Konsep jurnal. Apa itu jurnal? Jurnal adalah alat untuk mencatat transaksi perusahaan yang dilakukan secara kronologis, berdasarkan urutan waktu terjadinya dengan menunjukkan akun yang harus didebit dan dikredit beserta jumlah rupiahnya masing-masing. Setiap transaksi yang terjadi dalam perusahaan sebelum diposting ke buku besar harus dicatat dahulu dalam jurnal. Oleh karena itu, buku jurnal sering disebut sebagai buku catatan pertama. Akun-akun jurnal umum. Ada 5 kelompok akun. Akun nomor 1, aktiva atau aset, terdiri dari 1.1 kas, 1.2 piutang usaha, 1.3 perlengkapan, 1.4 asuransi dibayar di muka, 1.5 tanah, 1.6 gedung, 1.7 peralatan, 1.8 merek dagang. Akun nomor 2, kewajiban atau liabilities, 2.1 hutang usaha, 2.2 hutang gaji, 2.3 hutang bunga, 2.4 hutang bank, 2.5 pendapatan dibayar di muka. Akun nomor 3, ekuitas atau modal, 3.1 modal pemilik atau modal saham, 3.2 prive, 3.3 laba ditahan. Akun nomor 4, pendapatan, 4.1 pendapatan usaha, 4.2 pendapatan sewa. Dan akun nomor 5 adalah beban-beban atau biaya, 5.1 beban gaji, 5.2 beban listrik, air, 5.3 beban perlengkapan, 5.4 beban lain-lain atau macam-macam. Dari nomor referensi disesuaikan dengan akun-akun yang ada. Selanjutnya, buku besar. Buku besar merupakan pemindahan akun dari jurnal umum. Aktivitas mencatat buku besar disebut dengan posting. Posting dilakukan setelah membuat jurnal. Dalam buku besar, akun-akunnya digolongkan dalam akun real atau real account dan juga nominal account atau akun nominal. Akun real merupakan akun yang ada pada neraca, seperti hutang, aktiva, modal, dan kewajiban. Akun nominal merupakan akun yang ada pada laporan laba rugi, seperti akun beban dan akun pendapatan. Kemudian, cara melakukan posting dari jurnal ke buku besar. Yang pertama, memindahkan tanggal kejadian yang ada pada jurnal ke kolom tanggal di buku besar yang bersangkutan. Kedua, memindahkan jumlah debit ataupun jumlah kredit
kredit ke kolom debit dan kredit pada buku besar yang bersangkutan. Ketiga, mencatat nomor halaman jurnal ke kolom referensi buku besar yang bersangkutan. Dan yang keempat, keterangan singkat di kolom keterangan pada jurnal bisa dipindahkan sama juga di buku besar. Neraca saldo. Setelah semua ayat jurnal yang dibuat selama periode diposting ke buku besar, maka pada akhir periode perlu disusun neraca saldo. Neraca saldo merupakan daftar yang berisi saldo-saldo dan seluruh akun yang ada di dalam buku besar pada suatu saat yang tertentu. Tujuan pembuatan neraca saldo yang pertama yaitu menguji kesamaan debit dan kredit di dalam buku besar. Yang kedua, untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan. Penyusunan neraca saldo. Pertama, menjumlahkan kolom debit dan kolom kredit semua akun yang terdapat pada buku besar. Kemudian, menulis hasil penjumlahan tersebut pada kolom yang sesuai dalam akun yang bersangkutan. Selanjutnya, menghitung saldo semua akun yang terdapat dalam buku besar. Dan yang terakhir, menyusun neraca saldo yang berisi nama semua akun yang terdapat dalam buku besar beserta saldonya masing-masing yang telah ditentukan. Selanjutnya kita akan belajar tentang transaksi. Transaksi bulan Februari 2020 di PT Aliansyah & Co. Transaksi tanggal 1, Aliansyah memindahkan uang tunai dari rekening pribadi ke perusahaan sebesar 150 juta dan sebidang tanah senilai 70 juta. Tanggal 2 Februari, Aliansyah mendapatkan sumbangan sebuah kendaraan yang harganya 120 juta. Transaksi tanggal 3 Februari menyewa kantor untuk 2 tahun sebesar 20 juta. Transaksi pada tanggal 4 Februari membeli perlengkapan secara kredit sebesar 3 juta. Tanggal 5 Februari menyelesaikan pekerjaan dan diterima kas dari pelanggan sebesar 15 juta. Transaksi tanggal 6 mengembalikan sebagian perlengkapan yang dibeli pada nomor 4 karena tidak sesuai dengan spesifikasi sebesar 500.000. Pada tanggal 7 menyelesaikan pekerjaan senilai 12 juta akan diterima kemudian. Tanggal 8 membayar perlengkapan yang dibeli pada transaksi nomor 4. Tanggal 9 menyelesaikan pekerjaan senilai 30 juta, diterima kas 20 juta, sisanya ditandatangani wesel berbunga 6% akan jatuh tempo dalam waktu 5 bulan. Transaksi tanggal 10 membayar beban listrik, air, dan telepon sebesar 2 juta. Transaksi tanggal 1 Aliansyah memindahkan uang tunai dari rekening pribadi ke perusahaan sebesar 150 juta dan sebidang tanah senilai 70 juta. Jurnalnya tanggal 1 Februari 2020, kasnya bertambah di debit sebesar 150 juta, tanah bertambah di debit sebesar 70 juta, dan modal Aliansyah bertambah di kredit sebesar 220 juta. Kemudian transaksi tanggal 2, Aliansyah mendapatkan sumbangan sebuah kendaraan yang harganya 120 juta. Jurnalnya 2 Februari 2020, kendaraan bertambah di debit sebesar 120 juta, modal Aliansyah bertambah di kredit sebesar 120 juta. Selanjutnya,
Transaksi tanggal 3. Menyewa kantor untuk 2 tahun sebesar 20 juta. Jurnalnya 3 Februari 2020, sewa dibayar di muka bertambah di debit sebesar 20 juta, kas berkurang di kredit sebesar 20 juta. Transaksi tanggal 4. Membeli perlengkapan secara kredit sebesar 3 juta rupiah. Jurnalnya 4 Februari 2020, perlengkapan bertambah di debit sebesar 3 juta dan hutang usaha bertambah di kredit sebesar 3 juta. Di sini kenapa kok tidak kasnya berkurang 3 juta? Karena membeli perlengkapannya itu secara kredit, jadinya jurnalnya adalah hutang usaha. Hutang usaha bertambah di kredit sebesar 3 juta gitu. Tanggal 5 Februari menyelesaikan pekerjaan dan diterima kas dari pelanggan sebesar 15 juta. Jurnalnya 5 Februari 2020, kasnya bertambah di debit sebesar 15 juta dan pendapatan usaha bertambah di kredit sebesar 15 juta rupiah. Selanjutnya transaksi tanggal 6. Mengembalikan sebagian perlengkapan yang dibeli pada nomor 4 yaitu tanggal 4 Februari karena tidak sesuai dengan spesifikasi sebesar 500.000. Jurnalnya tanggal 6 Februari 2020, hutang usaha berkurang di debit sebesar 500.000, perlengkapan berkurang di kredit sebesar 500.000. Transaksi tanggal 7. Menyelesaikan pekerjaan senilai 12 juta rupiah akan diterima kemudian. Jurnalnya tanggal 7 Februari 2020, piutang usaha bertambah di debit sebesar 12 juta, pendapatan usaha bertambah di kredit sebesar 12 juta rupiah. Di sini kenapa piutang usaha? Karena pendapatan usahanya akan diterima kemudian. Transaksi tanggal 8. Membayar perlengkapan yang dibeli pada transaksi nomor 4, transaksi tanggal 4 Februari. Jurnalnya tanggal 8 Februari 2020, hutang usaha berkurang di debit sebesar 2.500.000 dan kas berkurang di kredit sebesar 2.500.000. Di mana tadi? Tanggal 4 Februari membeli perlengkapan secara kredit sebesar 3 juta dan tanggal 6 Februari perlengkapan dikembalikan karena tidak sesuai spesifikasi sebesar 500.000. Jadinya di transaksi tanggal 8 hutang usahanya berkurang di debit sebesar 2.500.000 dan kasnya berkurang di kredit 2.500.000. Selanjutnya, transaksi tanggal 9. Menyelesaikan pekerjaan senilai 30 juta, diterima kas 20 juta, sisanya ditandatangani wesel berbunga 6%, akan jatuh tempo dalam waktu 5 bulan. Jurnalnya 9 Februari 2020, kasnya bertambah di debit sebesar 20 juta, piutang wesel bertambah di debit sebesar 10 juta, dan pendapatan usaha bertambah di kredit sebesar 30 juta. Transaksi tanggal 10. Membayar beban listrik, air, dan telepon sebesar 2 juta. Jurnalnya tanggal 10 Februari 2020, beban listrik, air, telepon bertambah di debit sebesar 2 juta dan kasnya berkurang sebesar 2 juta di kredit. Dan inilah jurnal umumnya.
Aliansyah & Jurnal Umum periode bulan Februari 2020. Jurnal Umum 1, Jurnal Umum 2-nya. Kemudian setelah membuat jurnal umum, kita akan mempostingnya ke buku besar. Sebelum memposting ke buku besar, kita catat terlebih dahulu akun-akunnya. Di sini ada akun kas, piutang usaha, piutang wesel, perlengkapan, sewa dibayar di muka, tanah, kendaraan, hutang usaha, modal Aliansyah, pendapatan usaha, dan beban listrik, air, dan telepon. Kode akun kas 1.1. Kenapa dimulai dari kode 1? Karena kas termasuk aset. Piutang usaha 1.2, piutang wesel 1.3, perlengkapan 1.4, sewa dibayar di muka 1.5, tanah 1.6, kendaraan 1.7, hutang usaha 2.1. Hutang usaha itu termasuk kewajiban, jadi kode akunnya dimulai dari angka 2. Kemudian modal Aliansyah 3.1. Kenapa modal Aliansyah itu 3.1 kodenya? Karena akun modal itu dimulai dari angka 3. Selanjutnya pendapatan usaha. Pendapatan usaha kode akunnya 4.1. Dan yang terakhir beban listrik, air, telepon. Kode akunnya 5.1. Selanjutnya kita akan mempostingnya ke buku besar. Buku besar akun kas, nomor akun 1.1. Pada tanggal 1 Februari 2020 di ref Jurnal Umum 1, kasnya bertambah di debit sebesar 150 juta, saldonya di debit sebesar 150 juta. Tanggal 3 Februari 2020, refnya Jurnal Umum 1, kasnya berkurang di kredit sebesar 20 juta, saldonya menjadi 130 juta di debit. Tanggal 5 Februari 2020, Jurnal Umum 1, kasnya bertambah di debit sebesar 15 juta, saldonya menjadi 145 juta di debit. Selanjutnya, tanggal 8 Februari 2020, ref Jurnal Umum 2, kasnya berkurang di kredit sebesar 2.500.000, saldonya menjadi 142.500.000 di debit. Di sini kenapa refnya Jurnal Umum 2? Karena di tanggal 8 tercatatnya di Jurnal Umum itu tanggal 8-nya di Jurnal Umum 2. Ini. Selanjutnya tanggal 9 Februari 2020, ref Jurnal Umum 2, kasnya bertambah di debit sebesar 20 juta, saldonya menjadi 162.500.000 di debit. Kemudian tanggal 10 Februari 2020, refnya Jurnal Umum 2, kasnya berkurang di kredit sebesar 2 juta dan saldonya menjadi 160.500.000 di debit. Selanjutnya buku besar piutang usaha, nomor akun 1.2. Tanggal 7 Februari 2020, ref Jurnal Umum 2, piutang usaha bertambah di debit sebesar 12 juta, saldonya 12 juta di debit. Kemudian buku besar piutang wesel, nomor akun 1.3. Tanggal 9 Februari 2020, refnya Jurnal Umum 2, piutang wesel bertambah di debit sebesar 10 juta, saldonya menjadi 10 juta di debit. Buku besar perlengkapan, nomor akun 1.4.
Tanggal 4 Februari 2020, ref jurnal umum 1, perlengkapan bertambah di debit sebesar 3 juta. Saldonya menjadi 3 juta di debit. Tanggal 6 Februari 2020, ref jurnal umum 1, perlengkapan berkurang 500.000 di kredit, saldonya menjadi 2.500.000 di debit. Kemudian buku besar sewa dibayar di muka, nomor akun 1.5. Tanggal 3 Februari 2020, refnya jurnal umum 1, sewa dibayar di muka, bertambah di debit sebesar 20 juta, saldonya 20 juta di debit. Kemudian buku besar tanah, nomor akun 1.6. Tanggal 1 Februari 2020, ref jurnal umum 1, tanah bertambah di debit sebesar 70 juta, saldonya 70 juta di debit. Buku besar kendaraan, nomor akun 1.7. Tanggal 2 Februari 2020, ref jurnal umum 1, kendaraan bertambah di debit sebesar 120 juta, saldonya 120 juta di debit. Buku besar hutang usaha, nomor akun 2.1. Tanggal 4 Februari 2020, ref jurnal umum 1, hutang usaha bertambah di kredit sebesar 3 juta, saldonya 3 juta di kredit. Kemudian tanggal 6 Februari 2020, jurnal umum 1, hutang usaha berkurang di debit sebesar 500.000, saldonya menjadi 2.500.000 di kredit. Tanggal 8 Februari 2020, ref jurnal umum 2, hutang usaha berkurang di debit sebesar 2.500.000, saldonya 0 atau habis di debit. Selanjutnya buku besar modal Aliansyah, nomor akun 3.1, tanggal 1 Februari 2020, refnya jurnal umum 1, modal Aliansyah bertambah di kredit sebesar 220 juta, saldonya 220 juta di kredit. Tanggal 2 Februari 2020, ref jurnal umum 1, modal Aliansyah bertambah di kredit sebesar 120 juta, saldonya menjadi 340 juta di kredit. Buku besar pendapatan usaha, nomor akun 4.1. Tanggal 5 Februari 2020, ref jurnal umum 1, pendapatan usaha bertambah di kredit sebesar 15 juta, saldonya 15 juta di kredit. Tanggal 7 Februari 2020, ref jurnal umum 2, pendapatan usaha bertambah di kredit sebesar 12 juta, saldonya menjadi 27 juta di kredit. Tanggal 9 Februari 2020, ref jurnal umum 2, pendapatan usaha bertambah di kredit sebesar 30 juta, saldo menjadi 57 juta di kredit. Kemudian yang terakhir, buku besar beban listrik, air, telepon, nomor akun 5.1, tanggal 10 Februari, jurnal umum 2, beban listrik, air, telepon bertambah di debit sebesar 2 juta, saldonya 2 juta di debit. Kemudian setelah memposting ke buku besar, kita akan membuat neraca saldonya. Ini neraca saldonya dimulai dari nomor akun, nama akun, terus debit kreditnya. Nomor akun 1.1 yaitu kas, di debit
160.500.000. Nomor akun 1.2 piutang usaha di debit 12 juta. Nomor akun 1.3 nama akunnya piutang Wesel di debit sebesar 10 juta. 1.4 perlengkapan di debit 2.500.000. Kemudian nomor akun 1.5 sewa dibayar di muka di debit sebesar 20 juta. Selanjutnya 1.6 tanah di debit sebesar 70 juta. 1.7 kendaraan di debit sebesar 120 juta. Dan nomor akun 2.1 hutang usaha saldonya 0. Nomor akun 3.1 modal Aliansyah di kredit sebesar 340 juta. Kemudian 4.1 pendapatan usaha di kredit sebesar 57 juta. Dan yang terakhir nomor akun 5.1 beban listrik, air, telepon di debit sebesar 2 juta. Kemudian neraca saldonya di debit dan kreditnya dijumlahkan. Jumlah di debit sebesar 397 juta dan di kredit sebesar 397 juta. Dan ini neraca saldonya harus balance. Kalau semisal tidak balance berarti ada salah satu akun yang kurang atau nominalnya ada yang kurang atau gimana gitu. Diteliti lagi kalau semisal belum benar. Sekian pembahasan saya tentang materi jurnal umum, buku besar, transaksi, dan neraca saldo. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Sebelumnya mohon maaf bila ada kekeliruan atau kesalahan. Dan terima kasih untuk Bu Indri yang telah menyempatkan waktunya untuk menonton video saya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.